jalan, parkirnya di jalan, kamu di pedestrian ya. Tapi tepat, nggak bersihkan gini ya. Nggak boleh dekatan kalau jalan. Kalau duduk nggak boleh berdekatan. Jaraknya 1 meter. Kan jam 4 lebih, Jam 4:30 Mas. Iya Bu, iya Bu. Oke. Apa nak? Balik gasuk. Teman sudah. Baik lagi. Di situ tempat PKL kalau malam ya kan. Pasti banyak mungkin ada pembuangnya nggak bersih, meskipun beberapa kali saya lewat mereka sekarang sudah mulai bersih gitu. Nah itu yang pertama. Tapi nanti akan kita teruskan di tempat yang memang keramaiannya tinggi, dan di daerah-daerah yang padat penduduknya kita akan lakukan. Ini paralel dengan beberapa kawasan di beberapa tempat. Jadi hari ini kalau nggak salah 98 lokasi. Ya, nanti ini saya tadi beli peralatan lagi untuk kita bisa tambah sehingga bisa lebih cepat gitu. Nah, berikutnya kita juga terus pasang wastafel dan sanitizer. Kemarin kita sudah berikan ke Damri, ke kendaraan bus dan Damri. Kemudian ini lagi kita ngumpulkan bahan. Kita juga kehabisan stok untuk sanitizer untuk angkot, nanti kita bagi. Kemarin dari ojol
itu sudah juga minta kami kita yang ngoplos gitu, tapi mereka menyiapkan bahannya seperti itu. Bu, dalam jangka waktu berapa lama? Ya sampai dinyatakan bahwa Surabaya aman. Nanti saya akan minta bantuan dari pemerintah pusat untuk menyampaikan kondisinya gitu. Saya nggak berani menyimpulkan sendiri karena tidak boleh ceroboh. Ini tidak boleh ceroboh dan memang kita harus kita harus bekerja keras gitu untuk lakukan ini. Bu, boleh dikonfirmasi lagi Bu terkait ini kan beredar di media sosial tadi katanya ada yang satu orang di Surabaya yang terkonfirmasi, mungkin Ibu sudah mendapatkan informasinya itu bahwa itu Belum. hoax atau seperti apa Bu? Belum aku belum dapat. Sepertinya belum ada ya Bu? Belum. Ya. Ibu, kalau soal membludaknya di rumah sakit UNER, Iya. gimana Ibu? Jadi gini loh ya, tadi ada juga dari luar kota ditolak, padahal itu kami sudah mendapatkan edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa tidak boleh rumah sakit yang ditunjuk itu. Jadi ada beberapa daerah yang ditolak, kemudian mereka lari ke Surabaya. Nah, pada kuota dari rumah sakit untuk pemeriksaan kan terbatas. Jangan sampai kemudian udah sia-sia kesini kan kita kehilangan waktu. Sebetulnya di sini adalah kecepatan lah untuk penanganan ini gitu, untuk penanganan virus ini. Karena itu ya saya sampaikan tolong kalau memang itu bisa datang ke rumah sakit yang memang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan gitu. Bu, kalau soal yang gratis untuk warga Surabaya, Ya. mungkin bisa diulang lagi syaratnya apa sih? Jadi begini, kalau misalkan kan itulah tes itu kan mahal. Orang kan jadi takut kalau mau tes. Karena kan mahal tesnya. Nah, kemarin saya putuskan bahwa supaya mereka tidak takut, karena kalau mereka takut kan bahaya. Bahaya kalau mereka tidak memeriksakan diri karena takut biayanya. Nah, maka kemudian saya sampaikan ini gratis tesnya. Untuk warga yang tidak mampu kan memang sudah kita gratiskan untuk segala biaya pengobatannya. Nah, kalau yang mampu silakan, kalau mau menggunakan fasilitas ini pokoknya ada syarat next perawatannya. Itu silahkan kalau mau menggunakan ini, tapi memang ada pernyataan tidak mampu gitu. Nah, tapi itu kalau yang nggak mampu untuk nextnya itu kita akan tanggung gitu supaya mereka tidak takut untuk berobat. Karena ini penyakit ini kan bahaya kalau dia takut berobat. Jadi untuk masyarakat. Nah, kalau kesulitan transportasi untuk memeriksakan misalkan nggak punya biaya, bisa kontak 112 maka kita akan antar itu ke rumah sakit. Begitu. Jadi begitu syaratnya supaya mereka tidak takut untuk memeriksakan diri. Jadi untuk seluruh warga Kota Surabaya supaya berani untuk memeriksakan diri, maka ya apa-apa periksa aja. Nanti kalau memang nggak mampu ya kita tanggung, kan memang kita semua untuk warga tidak mampu sudah kita jamin. Nanti pun toh kalau ada yang namanya sadikin, sakit menjadi miskin kan bisa dilihat juga, nanti kelurahan bisa lihat bahwa ini tidak mampu bayar, maka pemerintah kota akan bayar. Harus ada suratnya ya? Ya, nanti akan kita lihat. Sebelumnya kita sudah punya database-nya. Kita sudah ada database-nya dia, jadi kalau dia berobat pasti akan keluar itu. Ya, tapi kalau di luar itu mereka tidak mampu, ya kita akan tangani. Kalau mereka katakan bahwa saya tidak mampu. Gitu. Ya. Bu, soal bahannya tadi, caranya Ya. mulai susah. Jadi sanitizer ya betul, mulai susah. Ini antri, rumah sakit Suwantri antri untuk cari bahannya. Bahan untuk membuat sanitizer itu sudah mulai susah. Tapi jadi kita harus percaya bahwa Tuhan ini maha kuasa, Tuhan ini maha pengasih, Tuhan ini maha penyayang. Jadi kita harus percaya bahwa kita memang harus berusaha semampu kita
memang Tuhanlah yang menentukan. Tapi kalau niat kita berusaha dengan baik, maka kita tidak perlu takut. Karena tadi saya sampaikan Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Ini nunggu bahan ini. Jadi kemarin sampai jam 9 kita ngisi itu. Nggak tahu aku. Ibu, kalau hand sanitizer misalkan ada warga yang mau minta gitu bisa apa enggak? Ya, ini kita penuhi yang kita bukan pribadi. Jadi yang bukan pribadi kita penuhi. Jadi misalkan tempat-tempat umum masjid, gereja, pura itu udah kita pasang, wastafel kita pasang itu gitu. Nah, yang ada tidak terjangkau bahkan aku bagi sendiri untuk desinfektan masjidnya itu tak bagi bahannya. Juga ada yang turun kan staf kita untuk desinfektan. Tapi kalau untuk pribadi kita masih sulit karena saya harus menyiapkan 3 juta berarti kan. Ya. Ya, jadi karena itu di tempat-tempat umum kita siapkan. Ya, termasuk di halte bus itu ada. Dan di halte bus itu jangan sampai ada yang nyuri karena ada kameranya. Begitu ada yang itu maka itu langsung terhubung ke data pendudukan, kita tahu. Jadi kita tahu sebetulnya misalkan yang nyoret-nyoret itu siapa. Kita tahu yang masang itu siapa, kita nempel-nempel itu kita semua tahu sebetulnya. Siapakah dia? Itu temannya Angga. Saya kerekod. Bingung iki. Bingung arek-arek kadung tegak. Bu, ini mendekati rangkaian jadi Kota Surabaya tidak ada Ya, acara nanti. enggak kita tunda. Kita tunda semuanya. Apa? Kita Semua tunda aja? semuanya kita tunda. Kapan- Iya, saya nggak mau, Mungkin kapan penundaan? Diundur atau gimana? Iya diundur sampai kondisinya aman. Saya nggak mau nanggung risiko. Ya, saya sementara orang disuruh rapat di rumah, suruh kerja di rumah, anak diliburkan. Lo kene kok nggak pesta? Enggak lah. Ya ini hari berkabung kita, enggak apa-apa. Tapi yakinlah bahwa pasti ada sedih, ada susah, ada senang. Jadi ya kita puasa dulu untuk itu, enggak apa-apa. Ya, kalau investasi ada, cuman kan yang berat itu yang kayak restoran, hotel, kayak gitu-gitu, yang berat itu. Makanya ini saya minta buat protokol. Saya buat protokol, jadi untuk pengusaha restoran, kafe, warung nanti akan dapat edaran dari aku. Ya, jadi contohnya misalkan kita sekarang tidak boleh memasak tidak boleh menjual makanan mentah. Jadi semua harus dimasak. Jadi saya kemarin sampaikan untuk sementara ya kita nggak makan sushi gitu ya. Ya kita semua harus masak. Kemudian penjual itu harus harus pakai masker, kemudian pakai sarung tangan. Nah, permasalahannya kan warung kita banyak. Nah, ini yang jadi PR kita bersama, tapi enggak apa-apa. Itulah, kemudian harus dicuci piringnya. Piring-piring itu harus dicuci dengan sabun. Nah, ini memang PR gitu, tapi ya kita harus berusaha. Hari ini gimana? Penurunan atau investasi? Bukan investasi yang turun itu. Bukan investasi, jangan salah. Kalau investasi itu jangka panjang, dia nggak ngeliat ini. Ya, yang tuh masalah perputaran uang ini. Jadi contohnya kalau Surabaya misalkan mall, hotel, restoran itu yang dia terdampak. Turun katanya sekitar 30%. Ya. Ya, gitu ya.